Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, kita masuk ke sesi tentang C-Transform bagian 3. Kita akan mendiskusikan tentang discrete linear system dan characterization-nya. Ya. Jadi dalam subbab sebelumnya kita sudah bicara tentang difference equations, ya, dan korelasinya, kemudian dengan Laplace transform, dan kita juga sudah memulai mewujudkan difference equation itu ke dalam blok diagram, dan kemudian blok diagram itu merefleksikan tentang C-transformnya. Ya. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan difference equation yang sama, hanya di sini lebih kompleks, ya. Kalau sebelumnya difference equation selalu dinyatakan ya single input, kemudian ada respon dari sistem yang menghasilkan output sequence, ya, sequence. Nah, sekarang sequence-nya tidak hanya output-nya, input-nya pun diwujudkan dalam bentuk sequence atau dalam bentuk difference equation seperti di sini. Ya, biasanya kan hanya UK saja ya, UK saja ya sebagai single sequence. Nah, di sini diwujudkan dalam bentuk difference equation juga. Jadi relatif agak kompleks. Hanya kita ingat di sini K-nya karena kita menggunakan kondisi causal sequence, sehingga K itu harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kita mulai dari 0. Dan N maupun M nanti lambang yang kita pakai. Di sini dia adalah positive integer, di mana N tentunya lebih besar daripada M. Yaitu kalau dalam dunia kalkulus artinya order differential dari outputnya itu harus lebih tinggi daripada inputnya. Ya. Nah, persyaratan selanjutnya yang ingin kita tambahkan di sini yaitu sistemnya itu adalah initial value-nya sama dengan 0. Artinya sewaktu kita mulai seluruh peralatan itu atau komponen yang ada di dalam sistem itu, ya biasanya komponen penyimpan itu kapasitor atau induktor, atau mungkin dalam bentuk register kalau dalam bentuk discrete ya, itu dalam kondisi kosong ya, atau kondisi diam, quiescent state ya. Sehingga analytical kita, proses analisis kita lebih sederhana, artinya kita tidak ditambahkan dengan nilai-nilai initial value nantinya. Oke, jadi kalau kita transformasikan C-transform dari persamaan atau equation, difference equation yang ada di 632 ini, maka kita akan mendapatkan ini ya, C-transform dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, kita bisa menyatakan kalau inputnya ya, karena di sini input kita anggap ada proses, output ada proses dari sistemnya. Jadi keduanya ini sebenarnya adalah proses sistem yang sama, hanya satunya applied di input, satunya applied di output ya kalau dalam bentuk matematikanya. Nah, sekarang kalau output dibagi input ya, yang kita sebut di sini nih, YZ kita bagi UZ ya. Maka ini kita sebut sebagai transfer function. Ya, transfer function, C-transfer function dari sistem itu. Ya. Atau kita sebut sebagai respon dari sistem itu. Ya, dalam bentuk discrete tentunya, ya. Sistem discrete or C-transform GZ ya. Jadi sistem respon, transfer respon dari sistem itu terhadap input ya, sehingga menghasilkan output YZ. Kita lanjut. Nah, saya ulang lagi,
catatan kondisi awalnya adalah initial value-nya adalah 0, sehingga seluruh, kalau kita ingat dalam Laplace transform maupun dalam C transform juga sama ya. Diferensial itu beberapa order diferensial, sewaktu kita nyatakan dalam C transform, maka kalau initial value-nya 0 semua, maka kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih sederhana ya. Nah, di sebelah kanan di input yang merupakan difference equations, kita bisa nyatakan dalam bentuk polinomial PZ ya. Kemudian yang berkaitan dengan output ya kan. Kalau kita lihat di sini persamaannya ini adalah polinomial dalam bentuk Z, ini adalah polinomial dalam bentuk Z yang ada di input, yang ini ada di output ya. Masing-masing kita namain, satunya PZ untuk input, QZ untuk output. Nah, kalau keduanya kita bagikan jadi PZ per QZ. Ini ya, ini merupakan respon atau transfer function dari sistem tersebut. Nah, tentunya karena ini adalah polinomial, keduanya ya atas dan bawah, pembilang dan penyebut ya, kalau bahasa Indonesianya, maka pasti ada roots-nya ya. Roots yang di atas pembilang itu kita sebut sebagai zeros, yang di bawah di penyebut itu roots-nya kita sebut sebagai poles. Nah, oke. Selanjutnya ya, ini yang paling menarik. Penyebut ini QZ pada saat 0 kita sebut sebagai characteristic equation. QZ-nya sendiri adalah karakteristik function ya. Nah, sedangkan kalau dia sama dengan 0, maka disebut sebagai karakteristik equation, karena pada saat itulah kita bisa mendapatkan nilai-nilai roots-nya. Kita langsung ambil satu contoh. Kalau kita mempunyai suatu sistem discrete difference equation ya, dinyatakan dalam persamaan ini 6.34, maka kita bisa menggambarkannya dalam bentuk block diagram ya. Kita bentuk dulu dalam block diagram yang mewujudkan difference equations ya. Yang paling gampang yang atas ini tentunya seperti yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya, maka order yang paling tinggi ya kita letakkan di sebelah kiri, sedangkan order yang lain kita pindahkan ke kanan ya, seperti dicampurkan dengan inputnya. Jadi kita inputnya masih sederhana, hanya single sequence ya, bukan difference equation untuk inputnya, masih sederhana. Nah, untuk menggambarkan ini kita sudah belajar sebelumnya, tapi kita belajar lebih sistematik di sini untuk menyatakan bagaimana kita menggambarkan difference equation itu dalam bentuk block diagram. Kita ingat ada komponen delay ya. Jadi kita susun dulu nilai outputnya ya, differential atau difference dari output signalnya dari sebelah kiri tentunya karena dia delay ya. Di sini YK plus 2 delay, di sini YK plus 1 di delay lagi menjadi YK. Ini mewujudkan ketiga nilai ini. Ya, wujudkan ini ya, mewujudkan nilai-nilai parameternya ya. Nah, kemudian baru kita lengkapin dengan koefisien linear, koefisien yang ada di masing-masing parameter tersebut. Ya. Jadi kita melakukan penjumlahan. Jadi penjumlahan di sini itu merupakan penjumlahan di suku di sini. Ya, suku sebelah kanan ini adalah penjumlahan yang di awal sini. Jadi keseluruhan penjumlahan ini, jadi ini kan ada 3 suku ya. Suku dari yang input, kemudian YK, dan 3 YK plus 1. Sorry, minus 3 YK plus 1. Nah, ini yang kita wujudkan di sini. Ya. Di sini UK ya, inputnya. Sequence, input sequence. Sequence-nya di sini, kemudian YK plus 1-nya adalah minus 3. Jadi kita tulis 3 di sini ada minusnya. Di sini adalah 1 ya.
jika plus 1 di sini. Jadi penjumlahan dari ketiga parameter ini, input, JK, dan JK plus 1 di sini, semuanya ada di penjumlahan, summation yang ada di depan sini. Dan ini menghasilkan YK plus 2, difference, the second difference of the output. Ya, outputnya sendiri ini nanti. Betul kan? Nah, kurang lebih ini adalah metode bagaimana kita bisa menggambarkan secara mudah, merepresentasikan dalam bentuk blok diagram. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubahnya. Kalau kita ini adalah blok diagram untuk difference equation, kita ingin mengubahnya menjadi blok diagram dalam C transform dari difference equation tersebut, ya. Nah, di atas ini dengan menganggap bahwa initial value selalu sama dengan 0, artinya kita mulainya dari 0 semua, maka kita waktu kita transformasikan kita akan mendapatkan bentuk yang sama, ya. Betul kan? Ini kita kemudian kita bentuk menjadi ini, kita pisahkan yang second order difference, kita taruh paling kiri di sini. Sehingga bentuk cara menggambarkan pun juga sama seperti ini. Hanya kita ingat bahwa D yang ada di difference equation itu menjadi superset sewaktu kita mentransformasikan difference equation menjadi Z transform, ya, Z transform equation. Dan Anda lihat di sini persis sama. S ini adalah summation portnya di tempat kita menjumlahkan dan mengurangi proses penjumlahannya, ya. Oke. Jadi ini yang kita dapatkan, ya. Nah, akhirnya di sini kita dapatkan hasil dari keseluruhan dalam C transformnya, ya. Kita balik lagi kan, kalau kita memiliki bentuk seperti ini, kemudian kita punya blok diagram seperti ini, kita juga punya blok diagram seperti ini, kita bisa menyatakan semuanya ini dalam bentuk C transform equations atau dari respon, ya, respon fungsinya ini, ya. Dan ini sebenarnya bisa dikeluarkan dari sini juga sama aja. Jadi bisa didapatkan gambarannya di sini, bisa didapatkan dari gambaran equation yang ada di sini, ya. Nah, kita lebih lanjut sekarang problemnya seperti saya katakan tadi, kalau yang contoh yang 6.18 ini kita yang seperti di subbab sebelumnya 65, ya. Dalam example sebelumnya ini kita selalu menggunakan difference equation yang simple, di mana bagian inputnya hanya merupakan single sequence, bukan merupakan suatu difference equation. Nah, sekarang kita begitu melihat seperti ini, kalau respon transfer functionnya dalam C transform itu seperti ini, maka kita sudah bisa menebak. Maka si input ini merupakan difference equation juga. Coba kita lihat di sini kan. Sebelumnya tidak ada terms ini, sekarang ada terms ini. Nah, ini yang akan menjadi contoh bagaimana trik kita menyelesaikan itu, mewujudkannya dalam block diagram, dan kemudian menyelesaikannya. Ya. Kita lihat selanjutnya, kita sudah dapat seperti ini. Kita lanjutkan. Berarti dalam C transform ini, ya, C transform ini dinyatakan ini menjadi ini, ya. Itu kalau kita nyatakan dalam difference equation, maka wujudnya harusnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang tentunya agak jadi problem sewaktu kita menggunakan logika kita sewaktu menurunkan difference equation menjadi blok diagram. Sewaktu sekarang
inputnya adalah differential equation juga. Kalau sebelumnya kan enggak ya. Nah, kita sekarang mencoba untuk menggunakan suatu trik ya. Sekarang kita kembalikan lagi bahwa inputnya itu adalah just single sequence. Jadi UK saja, hanya UK saja. Jadi kita anggap saja output transfer function-nya yang dinyatakan dalam bentuk persamaan yang di sebelah sisi kiri ini kita anggap tetap ya. Tapi sekarang inputnya hanya single ini aja. Dan sekarang YZ-nya atau kita ganti dengan RZ. Kita lihat coba apa yang terjadi. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa RZ-nya nanti mempunyai ya kan responnya itu kan nantinya akan menjadi seper. Ini kalau kita pindah ini ke kiri, berarti ini menjadi transfer function ya. Seper ini menjadi transfer function. Sorry, ininya adalah transfer function. Jadi kalau ini kita pindahkan ke sana, RZ itu sama dengan seper Z kuadrat plus 3Z plus 2 ya, dikalikan UZ. Sehingga itu adalah ininya. Jadi kalau kita RZ ini merupakan Z transform dari impulse respon dari sistem yang dinyatakan dengan transfer function ini ya. Jadi ini adalah transfer function-nya. Nah, sekarang oke, karena ini sudah berarti ini kita bisa juga kalau kita kalikan Z misalnya dan kiri kanan kita kalikan Z, apa yang terjadi? Ya hasilnya harusnya sama, karena ini kanan kiri dikalikan Z harusnya tetap sama ya. Seperti yang terjadi di sini. Jadi kalau kita sebelah kirinya kita kalikan Z, sebelah kanan juga harus kita kalikan Z. Ini tetap sama nilainya. Tapi tidak berarti bahwa, ya ini sama ini, di sini juga sama. Tidak berarti bahwa nilai ini sama dengan ini, tidak ya. Tapi nilai ini sama dengan yang di sini. Jadi kalau persamaan 641 ini dikurangi dengan 640, ya sebelah kiri dikurangi sebelah kiri, sebelah kanan dikurangi sebelah kanan, maka kita akan mendapatkan persamaan kurang lebih seperti ini, yang kalau kita singkat wujudnya menjadi ini. Nah, ini kembali seperti soal di atas, sehingga apa? Inilah yang kita sebut sebagai YZ. Ya, ini yang kita sebut sebagai YZ. Jadi nanti YZ-nya tuh ini. Nah, sekarang tentunya untuk menyelesaikan itu, kita selesaikan dulu yang persamaan 640 ya. 640 ini. Jadi, coba kita gambarkan ini dalam bentuk blok diagram. Ya. Kita lihat di sini. Ya, ini UZ. Ya. Pasti kita urutkan ini dulu, kita mulai dari blok ini dulu ya, blok ini, kemudian ini sendiri adalah hasil dari ini. Ya, ini penjumlahan dari masing-masing adalah pengurangan tentunya nantinya. Ya. Oke. Nah, kita sudah dapat blok diagram dari persamaan ini. Yang persamaan kedua, kita tidak usah harus mikir persamaan yang equation yang ada di sebelah kanan, right hand side ya namanya. Kita selesaikan aja yang di sini. Kalau kita menyelesaikan ini sekaligus sebenarnya kita menyelesaikan yang di sana. Ya. Nah, kita sudah punya tadi yang sebelah yang 640 tadi ya gambar ini. Sekarang kalau kita ingin menyatakan dalam bentuk ini, ya, dalam bentuk kita menyelesaikan dalam bentuk ini, maka sebenarnya mudah saja. Kita menambahkan suatu penjumlahan di sini,
YZ-nya adalah output di sini, di mana YZ itu adalah sama dengan ZRZ. Kita ambilkan dari sini ya, ini kita ambilkan dari sini, dikurangi oleh RZ. Nah, pada saat ini kita dapatkan ini adalah YZ. Solusi ini, dengan memberikan cabang ini, sebenarnya kita sudah menyelesaikan, tidak hanya menyelesaikan ini saja, tapi sekaligus kita menyelesaikan ini. Sehingga dengan memberikan cabang ini, di sini ya, artinya kita memberikan cabang di sini, dan kemudian kita dapat YZ di sini, itu artinya kita menyelesaikan persamaan ini. Nah, di sini akhirnya kita bisa mendapatkan terakhir blok diagram. Ya, kalau di sini adalah dalam bentuk Z transform. Z transform. Kalau kita pindah ke dalam differential equations, kalau difference equation, maka kita mendapatkan blok ini yang lebih real dalam bentuk nantinya algoritma penjumlahan. Ya. Algoritma dalam penghitungan diskrit signalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang ingin melihat hal lain. Ya, kita diminta untuk, kalau transfer function-nya adalah ini, ya, ini kita gambarkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu masing-masing gambar bloknya ya. Ini si apa namanya? Z transformnya, bloknya adalah seperti ini ya, tidak terlalu sulit, kita sudah ini kan. Sedangkan outputnya tidak diambil dari RZ ya, tapi diambil dari sini ya, karena kita punya Z di sini. Oke, kalau ini satu, outputnya adalah diambil dari sini, tapi karena dia Z berarti dia diambil dari sini. Oke, jadi kalau gini Z transform dari difference equation, kalau difference equation-nya, blok diagramnya digambarkan sama persis di sini, hanya lambang-lambangnya yang berbeda ya. Oke, nah ini math-nya ya, sebagai perwujudan dari ini. Nah, selain menggambarkan dengan metode ini, ya, kita sudah paham ya semuanya ya. Kita juga bisa menggambarkan blok diagram dengan cara lain. Ya. Kita lihat di sini. Kalau tadi kita gambarkan ini adalah ya seperti gambar sebelumnya, kita sekarang langsung saja kita pecah seperti ini. Kan bisa saja kan dengan cara lain. Jadi artinya GZ-nya dalam bentuk equation ini kita bisa memecahnya dari ini. Ya. Sehingga apa? Ini seolah-olah ini merupakan penjumlahan paralel antara fungsi ini dan fungsi ini. Nah, kita pecah di sini. YZ itu seolah-olah R1Z, di mana R1Z itu adalah ini, dikalikan UZ, sedangkan R2Z adalah suku yang ini dikalikan UZ, ya, seperti ini. Nah, tentunya kita harus memecahkan gambar dari masing-masing fungsi ini tuh bentuknya kayak apa. Ya, jadi kalau kita uraikan bentuknya, kalau kita kalikan yang di sini ya, ini Z ke sana, ZR1Z ya, kemudian ditambah 0,2 R1Z yang akhirnya dipindahkan ke sini kan, seperti yang saya tulis di sini. Begitu juga yang kedua, sama. Jadi 0,1-nya nanti masuk ke sini sebagai minus ya. Nih. Oke. Nah, kedua gambar ini kalau dalam ini, nantinya ini harus diwujudkan dalam bentuk blok diagram, dalam bentuk Z transform, atau dalam bentuk difference equation. Ya.
Kita lihat di sini, kalau dalam Z transform, nah ini gambar yang ini, saya pindahkan di sini ya. Kita lihat, untuk yang blok R1Z ini, ya, ini adalah penjumlahan dari 2 kali input, ya. Input dikalikan 2, ya, dikurangi dari R1Z. Ya, jadi kalau ini adalah ZR1Z, maka dia di delay dengan dikalikan 1/Z, maka dia dapat R1Z. Dikalikan 0,2 dikurangkan di sini. Jadi kita lihat di sini, ini adalah penyelesaian untuk persamaan ini. Ya. Yang kedua ini adalah penyelesaian untuk persamaan ini. Sehingga kalau keduanya kemudian kita jumlah dan kurangkan, ya, maka ya kan kita ingat di sini outputnya adalah R1Z, di sini adalah R2Z, ya, maka R1Z dikurangi R2Z seperti yang kita dapatkan di sini ya. Maka bentuk Z transform dari difference equation yang kita harapkan bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini adalah cara lain untuk menyatakan Z transform block untuk persamaan ini. Ya, jadi kita bisa menyatakan bisa dengan dua cara paling tidak ya. Cara yang pertama adalah ini. Ya, atau cara kedua adalah dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Jadi mana yang benar sama saja, nggak ada bedanya. Hanya mungkin nanti kita akan belajar kalau dalam komputasi mana yang lebih efisien dalam segi kecepatan dan lain sebagainya. Ya, ini yang akan menjadi topik diskusi lebih lanjut nantinya. Oke, kemudian impulse response, kita ingat ya kalau kita punya impulse, causal sequence untuk impulse sequence itu bentuknya seperti ini ya. Di K sama dengan 0 dia punya nilai 1, setelah itu adalah 0 terus. Sedangkan kalau step function, ya, yang ini adalah step function, unit step function maksud saya. Dia adalah 111 terus. Nah, si transform dari ini adalah 1. Ya. Sedangkan ini saya lupa set per set minus 1 kalau nggak salah ya. Anda cek di tabelnya. Ini kita sebut sebagai impulse sequence. Ya. Nah, secara umum kalau kita punya input UZ, ya UZ itu yang saya maksud. UZ itu adalah Z transform dari step function, ya, discrete step function ini. Kemudian dilewatkan suatu blok yang mempunyai respon GZ, maka output sequence-nya, Z transform dari output sequence-nya harusnya bentuknya seperti ini. Nah, jika inputnya bukan step function, tapi inputnya adalah impulse sequence. Ya, jadi 1 terus setelah itu 0, maka YZ atau saya sebut sebagai Y output karena impulse response itu sama dengan GZ-nya sendiri. Ya, betul ya, karena ini dia adalah 1, sehingga kalau ini dikalikan 1, ya GZ itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita punya suatu transfer Z transform equation. Ya. Kita ingin lihat responnya terhadap impulse. Jadi impulse respon dari suatu sistem
si transfer function yang diwujudkan dalam bentuk ini. Nah, karena dia adalah yang dimasukkan, diinjekkan atau sebagai inputnya adalah impulse response, artinya si transform dari impulse response tersebut adalah hanya satu ya. Jadi output responnya ya GZ itu sendiri, sehingga GZ itu kita uraikan sebagai wujud di sini adalah suatu suatu output respon dari input impulse ya. Oke, nah sekarang kita selesaikan ya. Ini sama dengan ini, jadi dia punya pulse di Z sama dengan 2 dan Z sama dengan 1. Ya, kurang lebih kalau kita uraikan dengan cara algebra ya, kita dapat ini. Sehingga kalau kita inverse-kan, kita ingin lihat sequence-nya kayak apa, ya, discrete sequence-nya, kita dapatkan adalah bentuknya seperti ini. Ya, kita nggak usah diskusi lebih lanjut, kita sudah tahu ya, karena kita sudah belajar di subbab sebelumnya, di mana K itu, karena ini causal sequence, maka K lebih besar atau sama dengan 0. Oke, jadi responnya seperti ini. Sekarang kita kembalikan lagi. Sekarang kalau ini di sini, kalau di sini kita memiliki suatu C transform, di C transfer function ya, C transfer function, dan kemudian kita diminta mencari impulse responnya. Nah sekarang di sini dalam example ini kita punya impulse responnya sudah diwujudkan, ya. Kita diminta untuk mencari step responnya. Jadi kalau sistem tersebut kita kasih step respon harus kayak apa? Berarti dari sini kita harus mencari apa yang kita sebut sebagai C transform, ya, C transform dari function itu, ya, atau kita sebut C transfer function, ya. Jadi intinya kita mencari C transfer functionnya karena ini adalah impulse response. Oke, kita dapatkan ini. Berarti GZ adalah Z transform dari ini kan. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah ini. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan respon dari unit step sequence seperti ini, saya sering menyebutnya UK ya, instead of HK di sini. Kita lihat di sini. ZHK atau UK itu kan saya katakan di sini sama dengan Z transformnya adalah Z per Z minus 1. Ya, atau saya sering menyebutnya menjadi UZ. Ini adalah UZ. Ya, jadi GZ-nya sendiri kan ini yang ada dalam kurung ini, kemudian UZ-nya itu adalah ini. Ya, di atas ini. Sehingga, nah sekarang kita selesaikan kan ini. Di sini kita ingin mencari solusi dalam, kita kembalikan lagi setelah kita dapat si equation-nya, si transform equation-nya, kemudian kita harus balik kembali supaya kita bisa melihat discrete respon sequence-nya kayak apa. Ya, kita selesaikan, kita pecah. Ya, saya nggak akan mendiskusikan bagaimana memecahnya ini ya. Kita anggap ini ya, nggak di luar diskusi kita, nanti terlalu panjang. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah konstanta. Ya, ini adalah fungsi seper Z minus A minus 1 per Z minus 0,5. Kemudian plus ini sendiri adalah suatu konstanta dikalikan seper Z minus 1. Oke. Ya, ini
Kalau kita jadikan dalam bentuk sequential, ya, discrete sequential, maka Anda akan mendapatkan nilai seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan kondisi yang kita pertanyakan, kan. Di situ yang pertanyaan A, kalau tidak salah, kita diminta ketika A-nya sama dengan 0,4, apa yang terjadi? Dan kemudian ketika kasus yang kedua, A sama dengan 1,2, apa yang terjadi? Nah, kita lihat, pertanyaannya begitu kan ya. Ini dan B ini. Ya. Jadi kalau kita jawab dulu pertanyaan A ya. Nah, dia 0,4, ini konstanta jelas, 0,4 dikurangi minus, 0,4 dibagi minus 0,6 ya. Ini pasti konstanta minus ya. Sedangkan ini yang menjadi pertanyaan kita, A pangkat K, di mana K-nya itu kan menjadi apa ya? Pada saat K-nya itu tidak berhingga, nilainya apa? Pecahan 0,4 pangkat tidak berhingga, maka ini adalah 0. Jadi kalau kita bisa menggambarkan ya, pada saat K-nya itu nilainya kecil, masih dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 misalnya, ini masih merupakan nilai-nilai ya. Tapi begitu A-nya tidak berhingga, K-nya tidak berhingga, maka ini akan menjadi 0, ini menjadi 0, tinggal tergantung pada ini. Ya. Jadi nanti kita bisa, kalau dengan apa namanya, grafik dalam hitungan komputer, kita bisa melihat responnya nanti. Misalnya K sama dengan 0, ini berarti nilainya adalah 0,4 dibagi minus 0,6. Minus di sini ya, karena pangkat 0 berarti ini adalah 1, di sini adalah 1 ya. Jadi ini minus dikurangi di sini minus 1 ya, dan seterusnya. Nah, semuanya ada nilainya. Tapi dia akan asymptot. Karena di sini akan menjadi 0 pada saat K tidak berhingga, sehingga nilai terakhirnya adalah ini, yang kurang lebih 0,333. Jadi responnya nanti mungkin mengalami, ya Anda harus menggambarkan itu, paling tidak dia akan asymptot dan dia akan stabil sampai tidak berhingga dengan nilai sekian. Nah, yang menarik lagi, apa yang terjadi jika A-nya sama dengan 1,2? Kalau dimasukkan di sini pada saat tidak berhingga, dia akan menjadi nilainya jadi tidak berhingga karena dia 1,2, pangkat tidak berhingga akan blow up sangat besar sekali. Sedangkan di sini dia menjadi 0 karena ini 0,5 pangkat tidak berhingga adalah 0. Tapi ini yang akan merusak ya. Ini akan merusak sehingga menjadi unbounded, jadi tidak stable ya. Karena dia tidak, nilainya akan seperti amplified besar sekali. Sehingga kita perlu mendiskusikan, inilah namanya problem di sini, kita bisa melihat, kita sebut sebagai problem instability dari sistem. Oke. Karena itu kita perlu diskusi tentang apa yang disebut sebagai stabilitas sistem, ya, system stability. Ya. Jadi rasanya contohnya cukup bagus untuk menjelaskan bagaimana sistem itu menjadi tidak stable jika nilai-nilainya, nanti akan tahu di sini bahwa nilainya 1,2 itu beyond apa namanya, batasan yang diperbolehkan untuk dia bisa menjadi suatu apa namanya, converge ya, convergence ke suatu nilai. Sedangkan nilai lain ternyata menunjukkan bahwa dia bisa converge atau menjadi asymptot ke suatu nilai di lokasi tidak berhingga. Ya, jadi yang kita harapkan tentunya kalau untuk kontrol sistem yang kita inginkan pada saat kondisi tidak berhingga itu responnya bukan
kacau balau atau bukan amplified yang tidak stabil, tapi dia adalah menuju suatu nilai. Bisa nilainya bisa 0, bisa juga ke suatu nilai yang kita sebut sebagai steady state value, ya, steady state output value. Pada saat T mendekati tidak berhingga. Ini yang namanya stabil. Nah, sekarang kita kembali lagi ya, kita si transfer function ya, si transfer function. Kita ingat lagi apa yang sudah kita diskusikan di beberapa slide sebelumnya. Z itu bisa kita nyatakan dalam bentuk ini ya. Dan ingat, order dari polinomialnya di sini harus lebih tinggi daripada yang di sini. Oke. Nah, kita bicara tentang karakteristik function atau equation ya, QZ ya. Kalau dia sama dengan 0 kita sebut sebagai karakteristik equation. Nah, kita akan mencari di sini berarti apa? Root ya. Kalau begitu disama dengan 0 berarti kita akan bisa mendapatkan roots-nya. Roots itu karena dia letaknya sebagai penyebut di bawah, maka kita sebut sebagai poles. Kalau dia 0 berarti dia akan menyebabkan ya pembagian tidak berhingga, itulah namanya instability. Oke, kita lihat di sini. GZ ini adalah PZ. PZ itu sama dengan Z minus 1, sedangkan QZ-nya, karakteristik fungsinya, itu sama dengan Z kuadrat plus 3Z plus 2. Nah, kalau kita lebih concern, lebih interested dalam yang bawah ya. Apa ini? Roots-nya adalah yang kita sebut poles adalah pada saat Z sama dengan minus 1 dan Z sama dengan minus 2. Ya. Nah, kita lihat nantinya sewaktu kita uraikan nantinya dia akan 1 per Z minus 1 per Z plus 1 dan satunya lagi 1 per Z plus 2. Ya. Yang menyebabkan impulse response-nya dalam bentuk seperti ini. Ya. Yang ini masih oke, tapi yang ini akan menjadi kasus kita nantinya. Impulse response-nya artinya apa? Minus 2 pangkat K itu dia seperti osilasi kan. Naik, tapi osilasi tapi semakin membesar ya. Unbounded ya. Sedangkan yang ini apa? Ya, dia osilasi minus 1 minus 1 tapi dia akan ini namanya osilasi, tapi dia akan ada di suatu wilayah dan tidak akan berkembang sampai steady state. Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai marginal value ya nantinya. Oke, kita kembali lagi yang ke sini. Kalau contoh di atas kita akan mendapatkan poles-nya adalah minus 1 dan minus 2. Sekarang kalau di sini ya berbeda ya. Oke, Anda lihat di sini. Maka yang kita dapatkan sekarang poles-nya adalah Z sama dengan minus 0,2, satunya lagi Z sama dengan minus 0,1. Ya. Nah, kalau melihat dari sini, kalau impulse responnya apa? Ini jelas stabil ya, karena minus 0,2 kalau Anda pangkatkan sampai tidak berhingga, maka dia akan asymptot ke zero. Jadi stabilitas nilai stabilnya adalah di 0. Ya, 0. Mendekati 0, asymptot ke 0. Betul kan? Goes to zero. Sehingga secara umum kita bisa menulis, ya, coba Anda lihat di sini, karakteristik equation. Ya, jadi kita sering salah menyebutnya. Kalau dia tidak sama dengan 0, QZ saja, maka sering kita sebut sebagai karakteristik atau transfer function. Ya. Tapi kalau dia sama dengan 0, maka kita sebut sebagai karakteristik equation. Nah, kita dapatkan di sini
Alfa 1 kita nyatakan dalam bentuk polar form, ya. R1 E pangkat J theta dan seterusnya, ya. Semuanya bisa kita nyatakan. Jadi R ini adalah radius dari titik di mana dia melakukan. Jadi senternya adalah tergantung dia ininya, ya. Apa namanya? I'm sorry. Itu adalah R1 adalah radius dari lingkaran yang berpusat di titik 0 origin dari apa namanya? Set plane, ya. Kompleks plane. Nah, kita sudah belajar bahwa yang akan menghasilkan stabilitas jika R-nya, radius dari masing-masing poles-nya itu ada di dalam lingkaran unity ini, ya. Unity circle namanya, unit circle. Di luar ini akan menghasilkan yang disebut sebagai unstable condition, ya. Jadi harus ada di dalam kalau pengen sistemnya itu stable. Sedangkan kalau ada di apa namanya, di persis di pinggirnya, jadi R-nya sama dengan 1, maka kita sebut sebagai marginally stable. Yang saya katakan tadi, pada saat sama dengan 1 itu dia -1 pangkat K, pangkat 1000, pangkat 1001, dan itu gantian dari 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus. Jadi dia nilainya range-nya dari +1 ke -1 gantian terus, seperti osilasi, ya. Namun dia tidak membesar, namun dia tidak mengecil. Itu namanya marginal condition, di mana dia seolah-olah dia itu stabil di situ, tapi dia melakukan osilasi dengan ini yang cukup besar, tapi dia tidak membesar. Jadi di situ saja. Nah, ini namanya marginally stable, antara stable dan unstable. Ada satu contoh di sini. Bentar, ada berapa contoh lagi? Oh, selesai, ya, hampir selesai. Kita punya beberapa contoh di sini, 3 contoh, ya. Kita lihat sebentar. Contoh yang pertama, kalau GZ itu sama dengan 1/Z plus 0,25, maka berarti ini single pole, ya, sistemnya semua single pole, jadi sistem bukan sistem difference, ya. Apa yang kita lihat di sini, Z-nya, poles-nya adalah minus 0,25, maka R-nya berarti ya 0,25 itu lebih kecil dari 1, maka dia pasti stable, ya. Yang kedua, nah kita terjemahkan dulu, kita uraikan dulu dalam bentuk ini, ya, 2 suku, ya. Ini ya pasti bentuknya seperti ini, ya, dalam bentuk kompleks. Jadi apa namanya, poles-nya itu terletak di kompleks plane, ya, nilainya ini. Kalau kita lihat nantinya dalam polar form, maka radiusnya adalah ya ini 0,707, yang ternyata adalah kurang dari 1, dan lagi ini adalah stable. Sedangkan kalau kondisi yang ini, kita akan mendapatkan kurang lebih kalau kita pecah adalah bentuknya seperti ini. Dan ini yang di sebelah kanan, 2 suku di kanan ini, mereka menyatakan bahwa sistem itu stable. Tapi yang di sini, sistem itu unstable. Artinya unstable dengan stable pasti tetap unstable. Jadi secara keseluruhan, sistem yang ketiga ini, atau nomor C ini adalah unstable. Oke. Sekian dulu. Terima kasih, ya. Semoga bisa menjadi bekal Anda. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.